teman-teman di rumah apa kabar nih hari ini? Kita berharap teman-teman di rumah kondisinya tetap sehat dan terus senang menjalani hari-harinya nih. Nah, di ruang diskusi kali ini kita akan membahas isu-isu krusial nih tentang dunia akademis, pengembangan diri dan pastinya kehidupan mahasiswa nih Kakak Nur. Dan tapi di topik kali ini kita akan menekuni nih tentang komunikasi dan pembelajaran yang sangat efektif nih. Sebelumnya itu, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Priadi dan rekan saya yaitu Aditya Hasanah yang akan memandu acara dan menjadi host pada acara podcast Dialog Kampus yang seru ini. Nah, para sobat kampus tahu gak sih, di era serba cepat ini, kemampuan untuk berkomunikasi dan belajar efektif itu merupakan kunci yang sukses. Nggak cuma di dunia perkuliahan, tapi di saat dunia kerja nanti. Namun, seberapa efektifkah kita menggunakan komunikasi kepada orang lain, khususnya kepada dosen, dan apakah komunikasi kita dan pembelajaran kita sudah menjadi optimal nih? Apakah sudah efektif ataupun sudah optimal? Nah, hari ini kita beruntung sekali nih karena telah kedatangan seorang pakar yang akan membedah tuntas topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu seputar komunikasi dan pembelajaran yang efektif. Beliau ini adalah seorang dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika yang memiliki pandangan tajam mengenai interaksi mahasiswa dan proses pembelajaran terutama di bidang komunikasi. Nggak cuma itu Kakak Nur, ternyata beliau ini sempat mengajar nih di kampus-kampus lain, nggak cuma di BSI. Dan katanya beliau ini sempat menjadi praktisi PR dan sekaligus menjadi moderator nih. Wah, teman-teman di rumah penasaran gak sih? Hebat banget gak sih narasumber kita kali ini? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Silvina Mayasari, MSI. Selamat datang. Ibu, sama-sama. Silahkan duduk Ibu. Asik. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi gimana Ibu? Macet gak pas dari sini? Belum. Oh, belum. Tapi sebelumnya tadi Ibu sempat mengajar dulu ya, Bu? Jadi Ya. kayak mengajar dulu. Tapi setelah podcast ini Ibu ada jadwal lagi nggak? Masih ada jadwal lagi. Oh, Oh iya, iya. sibuk banget ya Kak Nur ya. Ibu ini. Oke, kan kita dengar-dengar nih, Ibu dulu waktu di semester 1, semester 2 itu lebih menekuni nih, sempat mengajar di teori komunikasi dan pengantar ilmu komunikasi. Ya kan, benar nggak Bu? Sebenarnya nggak cuma ini sih, sampai sekarang masih Oh, teori masih. komunikasi, Oke. pengajaran ilmu komunikasi masih tergantung dari kampus. Oke. Saya dimintanya mengajar apa untuk semester ini, apa ya sudah. Selama itu masih di ruang lingkup ilmu komunikasi dan memang di ruang lingkup ilmu komunikasi ya, karena prodinya kan komunikasi, sudah gitu. Emang- Harus siap. Gitu. Berarti selain teori komunikasi dan itu masih banyak lagi ya Bu? Nggak cuma itu. Iya. Oke, langsung saja nih ke pembahasan teman-teman. Nah, menurut Ibu, apa sih kunci utama terjalannya komunikasi yang efektif antara dosen dan mahasiswa dalam kelas? Boleh dong sharing-sharing kepada kita berdua dan teman-teman di rumah? Kalau menurut saya pribadi sih ada keterbukaan ya, keterbukaan dan kesepahaman antara dosen dan mahasiswa. Jadi dosen mengajarnya jelas, terstruktur karena memang kita kan ada RPS, ada kontrak kuliah dan lain sebagainya dan pastinya relate dengan atau relevan dengan kehidupan si mahasiswa. Kalau kita ngambil contoh kasus misalkan, nah ini lebih bagus kalau memang itu relate dengan kehidupan mahasiswa sehingga mereka lebih mudah mencerna. Karena kalau kita masuk ke kehidupan kita misalkan itu lagi oh iya ya. Nah, mahasiswanya juga seharusnya juga ya tadi keterbukaan dan kesepahaman. Kalau memang ada kesulitan belajar, kesulitan memahami misalkan ya kasih feedback gitu loh dosennya dengan bertanya kah, dengan diskusi dan lain sebagainya. Jadi ada feedback. Jadi jangan cuma terima materi tanpa feedback gitu. Oke, berarti bisa kita simpulin bahwa di saat kita mencerna apa yang diajari oleh dosen tersebut, kita juga harus mengalami feedback gitu ya Bu ya. Yang apapun dosen itu menyampaikan materinya ya Bu ya. Ya, memang seharusnya seperti itu. Jadi dosen tidak hanya terjadi monolog ya, Iya, harusnya terjadi two-way communication, Iya, komunikasi betul. dua arah.
berbicara gitu Iya, kan, benar. baru kita bisa saling paham. Kamu tidak pahamnya di mana, saya tidak pahamnya di sini. Baru si dosen, oh ya berarti cara mungkin di mana nih letak saya harus menjelaskannya dengan cara yang seperti apa lagi nih. Kalau dengan cara pertama si mahasiswa belum paham, mungkin ada cara lain yang bisa membuat mahasiswa lebih paham. Jadi harus saling lah ya. Kita kan apalagi kita memang orang-orang yang ada di dunia komunikasi, ya seharusnya itu ada keterbukaan dan kesepahaman. Jadi ada tanggapan, ada feedback lah dari mahasiswa ya. Oke. Tapi nih Bu, zaman sekarang tuh kayak mahasiswa, termasuk saya sendiri nih, kadang saya mau bertanya tapi kurang percaya diri karena kayak dipikirannya takut salah, takut betul banget, Bu. opini orang lain berbeda gitu. Jadi kita nggak berani mengungkapkan gitu. Nah, saya mau minta solusi dari Ibu, kira-kira apa nih untuk solusi masalah dari kita sendiri karena kita nggak percaya diri nih. Oke. Sebenarnya Putra sama Nur masuk komunikasi nggak terpaksa kan ya? Terpaksa nggak? Enggak. Justru ingin mendalami. Iya, Nah, mendalami. memang kita belum bisa berdiskusi yang lebih. Ya, Berarti itu. sebenarnya orang-orang yang dengan sukarela, dengan kemauan sendiri masuk prodi komunikasi, sebenarnya tanpa dia sadari, sebenarnya dia udah punya modal tuh. Dia punya rasa ingin tahu dan bisa berbicara. Ya, biasanya orang yang masuk komunikasi tanpa paksaan itu mereka sebenarnya tanpa mereka sadari sudah punya dua hal itu. Cuma ya bagaimana caranya memaksimalkan? Ya, yang pertama ya berani bertanya. Oke, benar banget ya, benar-benar. Jangan terpengaruh dengan pandangan orang. Karena saya sering lihat di kelas itu mahasiswa itu sebenarnya punya ide-ide yang bagus, kreatif, tapi karena dia tadi tidak berani bertanya, takut salah dan terlalu peduli dengan pandangan orang, persepsi orang, akhirnya dia menjadi pasif gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengembangkan diri. Yang seharusnya dia punya ide-ide brilian misalkan, nah ini jadi terpendam. Ya, terus yang kedua ya mengembangkan opini. Jadi tidak hanya mendengarkan materi aja, tapi berani berdiskusi ya. Dan tadi berani bertanya walaupun hal itu sederhana, itu menunjukkan bahwa kita berpikir gitu kan. Iya, benar banget. Iya nggak? Walaupun Iya. cuma, Bu tolong dong Bu diulang lagi, itu tandanya juga kamu berpikir, berarti kamu tadi mencoba mencerna apa yang disampaikan oleh si dosen gitu kan. Iya. Walaupun mungkin belum ke tahap paham, cuma kamu berani untuk meminta si dosen, Bu tolong Bu diulang lagi di bagian yang sini. Bu ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu ya. Mungkin menurut orang lain itu pertanyaan sederhana aja kok gimana nggak bisa gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang orang mahasiswa takut ya, nanti saya dianggap bodoh Iya. gitu kan, dianggap ini dan lain sebagainya. Nah ini jadi berani bertanya, kembangkan opini ya, terus diskusi. Nah ini jadi itu langkahnya ya menurut saya yang lebih paling efektif ya, mengembangkan untuk bagaimana di kelas tadi terjadi keterbukaan dan kesepahaman, yaitu tadi berani bertanya dan mengembangkan opini, tidak hanya menerima materi. Dan berikutnya adalah mendengarkan, karena komunikasi tidak hanya perkara kita cuma berbicara, Betul, tapi betul. bagaimana juga kita bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi komunikan yang baik gitu. Oke, berarti lanjut aja kali ya, benar. Lanjut. Oke, menurut Ibu nih pembelajaran kita di kelas tuh sudah cukup adaptif belum Bu buat mempersiapkan di dalam dunia industri nanti? Sebenarnya kalau ini tergantung dari masing-masing mata kuliah ya, karena mata kuliah ada yang seperti pengantar ilmu komunikasi itu kan memang teoritis banget ya, betul. karena memang kalian di semester 1 memang diajarkan dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau mata kuliah yang lain seperti yang saat ini Putra, Nur dan tim kerjakan, ini kan mata kuliah yang sifatnya praktik ya. Iya, betul. Praktik langsung. Jadi tidak hanya mendengarkan teori di kelas, tapi juga praktek bagaimana sih teori tadi dipraktekkan, apa yang akan dihadapi, kesulitannya seperti apa gitu kan. Nah itu, jadi menurut saya kalau di BSI sendiri sudah cukup ini ya, sudah cukup bagus, karena setiap mata kuliah memang dipandu sesuai dengan apa sih tujuan kita itu apa, anak ini nanti keluar mau jadi apa, misalkan kalau dia PR mau jadi PR yang seperti apa, dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu kan PR hanya diajarkan bagaimana cara berkomunikasi, lalu
menulis gitu ya, terus membuat apa ya namanya media komunikasi yang manual lah ya atau konvensional. Tapi dengan perkembangan waktu akhirnya kita meningkat ke media sosial, internet, dan beriring perkembangan waktu lagi sekarang mahasiswa PR kita ajarkan penggunaan AI, Iya, kan? Bagaimana AI bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan PR oleh praktisi PR. Jadi anak-anak mahasiswa harus paham, jangan sampai nanti terjun ke industri PR mereka nggak ngerti, ya karena saat ini memang tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa menolak teknologi kan, ya kita harus beradaptasi dengan teknologi. Jadi walaupun memang kita jangan menjadi budak teknologi, gitu ya, kita harus menjadi pengendalinya, gitu. Kita harus jadi pengendalinya, jangan kita yang nanti dikendalikan oleh teknologi. Jadi menurut saya sih sudah cukup adaptif ya, terkhusus di BSI ya. Tergantung sekarang bagaimana, kembali lagi ke poin yang tadi, bagaimana pembelajaran yang efektif di kelas ya. Yang tadi lagi keterbukaan dan kesepahaman tadi antara dosen dan mahasiswa. Maka apa yang sudah dirancang oleh BSI, kontrak kuliah, RPS dan lain sebagainya itu dengan kerjasama dengan mahasiswa ini akan menghasilkan hasil yang maksimal. Oke deh. Jadi seperti apa sih Bu gambaran sosok mahasiswa yang ideal baik dari segi komunikasi maupun sikap dalam proses pembelajaran? Nggak ada patokan sebenarnya ya, karena mahasiswa itu kan manusia ya, setiap manusia punya karakteristik masing-masing. Seperti halnya juga anak, nggak ada tuh anak yang sempurna gitu ya. Jadi mahasiswa pun sama, tidak ada mahasiswa yang sempurna. Jadi saya pribadi tidak punya patokan terhadap mahasiswa ideal itu seperti apa sih, nggak, karena mereka punya kemampuan masing-masing. Jadi saya tidak, kalian harus bisa ini, enggak, tapi kembangkan kemampuan kalian di mana. Termasuk kalian memilih konsentrasi, memilih apakah itu broadcasting, PR dan lain sebagainya, itu kan berdasarkan kemampuan kalian kan. Passionnya tuh di mana? Sama. Jadi kami pun juga tidak mengkotak-kotakan mahasiswa ya. Cuma berusaha bagaimana caranya si mahasiswa dengan keberagaman yang mereka punya, dengan kemampuan yang mereka punya, kelebihan dan kekurangan yang mereka punya, kita bisa membuat mereka lebih maksimal sehingga nanti ketika mereka keluar dari BSI, mereka bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakter, kompetensi dan juga diterima di industri. Oke, berarti kesimpulannya tuh tergantung mahasiswa tersebut memiliki ciri khas ataupun kemampuan di mana dia sendiri, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, untuk mahasiswa yang lebih Ibu bisa memberikan saran nih kepada kita semua ataupun penonton di rumah, gimana sih biar mahasiswa tuh lebih proaktif lagi di dalam kelas, khususnya di pembelajaran nih, khususnya kepada kami berdua nih Bu sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Menurut saya tadi kembali lagi poin 1, keterbukaan kesepahaman, tapi keterbukaan dan kesepahaman ini bisa terjadi antara kedua belah pihak. Pertama, kalau dosen pastinya harus punya motivasi, begitu juga dengan mahasiswa harus punya motivasi, apa yang mau saya kejar. Jadi harus punya target, setelah saya lulus kuliah apa yang mau saya kejar. Karena kalau kita tidak punya motivasi, tidak punya target, kita serasa hidup kita nggak ada tantangan, hambar gitu ya. Kita mau ngapain, apa nih yang mau saya capai itu apa gitu. Jadi kalian tetapkan dulu target kalian itu apa gitu. Saya mau jadi PR yang seperti ini, saya mau jadi PR perusahaan ini, saya mau jadi PR seperti ini. Apa persyaratan mereka? Nah ini kompetensi mereka apa? Nah ini yang harus kita kejar gitu ya. Terus yang kedua mahasiswa jangan hanya mengejar nilai ya. Di kampus itu manfaatkan untuk apa? Untuk memiliki kompetensi, keahlian dan membentuk karakter yang baik gitu ya. Karena nanti ketika kita masuk ke dunia kerja, kita nggak ditanya tuh seberapa banyak teori komunikasi yang kamu hafal gitu kan. Atau skripsi kamu gimana? Enggak. Kita yang dicari oleh industri itu apa? Adalah orang-orang yang memiliki karakter, bisa kemampuan berpikir kritis ya, mampu berkomunikasi dengan baik dan bisa diajak bekerja sama gitu. Jadi bukan hanya perkara nilai. Jadi datang ke kampus ya itu dia cuma jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu kan. Ini sekedar mengejar nilai, IPK-nya semuanya nilainya A, tapi ketika ditanya punya skill apa, bisa ini nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak, rata-rata jawabannya
ya sedikit-sedikit atau saya nggak Iya, bisa iya. gitu ya. Jadi tensi kita di mana? Kalau misalkan Putra suka di bidang apa misalkan, nah ini kembangkan itu, Betul. banyak bertanya, perluas jaringan gitu. Nah ini jadi ketika mahasiswa diperluas jaringan, banyak bertanya, kembangkan kompetensi. Jadi ketika kita terjun di industri, kita sudah siap siap secara kompetensi dan mental sudah siap. Karena tadi kita membentuk apa, karakter dan kompetensi. Berarti kita tuh harus balance ya, nggak cuma ngejar nilai ya Bu, Oh, tapi iya. juga harus membentuk karakter nih, Oh, iya, pengembangan jelas. diri di kampus, nggak cuma kayak kuliah pulang ya Bu ya. Iya. Betul. Masuk kita itu. Betul benar. Nah, menurut pandangan Ibu nih, gaya belajar mahasiswa saat ini tuh masuk ke metode visual, diskusi, atau praktik langsung sih? Sebenarnya multi model ya, tiga model ini masuk sih ya. Visual itu juga masuk, bahkan dominan kalau untuk di mahasiswa broadcasting gitu ya. Untuk PR juga lebih dominan mungkin visual ya, dari grafik, data, studi kasus dan lain sebagainya. Terus apalagi tadi diskusi. Nah ini juga diskusi karena mahasiswa saat ini juga kebanyakan mereka memvalidasi ya pendapat mereka dengan argumen gitu, atau teori yang mereka terima dengan cara berargumen. Nah, ini juga membuat mereka lebih paham teori ya, dengan melakukan diskusi. Ini juga lebih paham teori. Terus tadi apa yang ketiga? Praktik. Nah ini juga memang saat ini banyak khusus di BSI lagi ya. Memang ini kita seimbangkan dengan praktek, apalagi mata kuliah yang memang harus praktek, tidak hanya teori gitu ya. Misalkan fotografi misalnya, tidak hanya mahasiswa menerima teori lensa seperti ini, angin dan lain sebagainya seperti ini, ininya harus seperti ini, ya sudut ambil gambarnya dan lain sebagainya. Tapi kan harus benar-benar dipraktekkan, karena biasanya karena kadang-kadang teori dengan praktek berbeda ya. Apa yang harus kita lakukan, ada permasalahan yang ternyata ketika di teori ini tidak tersampaikan atau mungkin tidak dijelaskan, tapi ketika di lapangan kita ketemu permasalahannya. Nah ini yang harus kembali lagi nanti kita diskusikan kepada si dosen, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Nah selanjutnya, menurut Ibu apa sih Bu kesalahan-kesalahan yang biasa tuh mahasiswa lakukan di dalam kelas, khususnya nih komunikasi dan pembelajaran efektif, agar mereka tuh bisa kembangin lagi proses pembelajarannya Bu? Kesalahan yang bisa dilakukan mahasiswa gitu khususnya. Sejauh ini sih mahasiswa takut bertanya ya. Iya, betul. Termasuk saya. Iya, kayak gugup gitu ya, nanya kayak, Iya. bener gak sih, salah gak sih gitu ya? Iya. Malah dosennya yang selalu, aduh siapa yang mau bertanya? Ayo siapa yang mau bertanya? Ada yang nggak ngerti Kalau kan? nggak ditanya, dia Gitu. semua. Iya, harus dosen yang inisiatif Harus maju. malah, kita yang harus, ayo saya tanya ya. Jadi saya tanya ya, Iya, saya tanya. iya, betul. Jadi Iya, harus betul. seperti itu. Seharusnya anak komunikasi seharusnya lebih aktif bertanya. Ya, ini juga tidak hanya tadi ya, ini juga melatih diri kita bagaimana nanti, karena dunia kampus kalau menurut saya itu adalah ajang tempat kita latihan ya. Iya, betul. Jangan gunakan nanti industri tempat kita bekerja itu baru sebagai ajang latihan. Ketika kita menggunakan itu tempat latihan, maka kita akan tertinggal dengan yang lain, gitu ya. Orang lain sudah berlari, kita baru mulai melangkah. Jadi semua kalau kalian mau ini latihan dan lain sebagainya, nah ini di kampus ya, banyak tanya, kemampuan berbicara dan lain sebagainya itu dilatihnya di kampus. Jadi keluar dari kampus sudah siap masuk terjun ke dunia industri. Berarti evaluasinya tuh kita jangan takut bertanya sebelum kita mau mencoba ya Bu? Ya, jangan takut bertanya dan jangan terlalu berpikir tentang bagaimana nanti pandangan orang ya, persepsi Harus orang. percaya diri intinya ya Bu ya, Iya, apa yang kita mau harus sampaikan ke publik ataupun orang-orang ya Bu, Iya. siswi kita ya Bu. Iya. Tapi kita terlalu overthinking sih Gus, Iya. sama pandangan orang itu. Iya. Karena Ada yang susah kita itu ya. hari-hari sama mereka semua nih. Jadi benar. kalau pandangan mereka beda, kan bakal ngaruh ke hari-hari berikutnya, Iya. takutnya gitu. Berarti kita harus ngubah persepsi itu Nur. Iya. Kita harus berani buat nunjukin apa sih yang pengen kita sampaikan gitu. Tapi kadang nggak semua orang menerima pun. Iya sih benar-benar. Oke, lanjut aja ke Kanun. Nah, menurut Ibu nih, skill komunikasi apa yang paling dibutuhkan mahasiswa agar siap terjun ke dunia kerja, khususnya di bidang komunikasi dan PR nih? Kalau PR deh, kita khusus PR ya. Kalau Iya. komunikasi itu kan luas ya. Iya, betul.
PR ya harus punya kemampuan berbicara, ya, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Terus memiliki kemampuan berbahasa, ya, berbahasa saat ini sudah tidak bisa kita hindari lagi. Industri PR memang yang ingin menjadi praktisi PR harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris minimal, kemampuan berbahasa asing lainnya itu nilai plus, ya. Terus yang berikutnya kemampuan menulis, terus punya relasi, terus tambah saat ini kemampuan menggunakan teknologi, ya, media sosial dan yang terbaru AI, ya. Oke, kan aku denger nih Bu sudah 15 tahun nih menjadi dosen, khususnya kayak ngajar gak cuma di BSI tapi juga di kampus-kampus lain. Boleh dong Bu share-sharing pengalaman kepada kita berdua, khususnya kepada penonton di rumah tentang pengalaman Ibu sebagai dosen. Banyak sih ya. Apapun itu boleh ya. Banyak suka dan duka, tapi lebih banyak sukanya, Oke, ya, apa dong, dukanya lebih sukanya? sedikit. Sukanya ya, saya merasa muda terus ya setiap semester. Karena bergaul ya, ada ibu ini awet muda. Iya, awet muda sekarang juga kayak pas kita lihat juga pas itu, wah tetap segini Bu gitu, Iya. kayak tetap cantik mungkin Awet kayak muda awet jadi muda. Karena mungkin ya pengaruh gaul sama Nur sama Putra kan. Gen Z ikut ke bawah juga ya Bu ya. Mahasiswa yang lain. Jadi saya juga harus bisa menyesuaikan diri, Iya. ya, tadi ya, beradaptasi gitu. Jadi ya itu happy-nya yaitu saya gaul dengan mahasiswa setiap semester dengan berbagai macam karakter gitu kan. Terus apalagi ya itu. Dan lebih senangnya, yang lebih buat saya paling happy itu kalau misalkan mahasiswa setelah lulus, misalkan sudah kerja terus datang, Bu Sylvie makasih banyak ya atas ininya pengajarannya terpakai banget loh Bu di dunia kerja, ketika saya kerja, ketika saya ini itu hal yang mengharukan ya. Iya. Jadi kayak Ibu tuh ibaratnya kayak berhasil ya Bu, Nah, mendidik iya. murid-muridnya semoga kayak berhasil ya Bu. Jadi, iya. Kayak ada feedback juga ya Bu. Jadi terharu. Ya itu merupakan apa ya? Alhamdulillah ya pencapaian saya selama ini Pakai akhirnya juga berhasil. apa ya? Terrealisasikan ya Bu ya. Terbayarkan gitu ya. benar. Jadi ya itu ya. Memang mahasiswa banyak sih karakter ya, ada yang seperti ini ya, banyak karakter ya. Tapi itu ya semua saya anggap ini ya sesuatu yang untuk bisa membangun saya sendiri dan bagaimana caranya tadi mengembangkan diri saya juga, bagaimana berkomunikasi atau menghadapi orang dengan berbagai macam karakter. Tapi Ibu ada dukanya nggak sih selama 15 tahun itu? Iya. Pasti kan tadi kan ada sukanya nih. Iya. Nah, dukanya apa sih Bu kira-kira? Dukanya apa ya? Langka ya Bu. Berarti kebanyakan suka semua juga. Iya. Ya? Suka. Makanya awet muda. Iya, enggak banyak mikir jadi kayak lebih Iya. cheerful terus ya. Iya, dukanya hampir rata-rata kayaknya kurang ya. Paling kalau dari sisi mengajarnya sih nggak ada. Cuma kalau mahasiswa, karena saya dari dosen pembimbing akademik juga, ya kan mendengar keluhan-keluhan mahasiswa, ininya mereka, bagaimana perjuangan mereka kuliah dan lain sebagainya. Itu sih ya, cuma bukan duka dari sisi saya mengajarnya sih, bukan ya, cuma ikut aja berempati dengan apa yang dirasakan mahasiswa. Jadi banyak tahu mereka itu gimana sih perjuangannya lain sebagainya, itu juga menjadi motivasi juga buat saya gitu ya. So, saya juga harus maksimal dalam memberikan ilmunya gitu, karena mengajar buat saya juga tidak hanya sharing ilmu, cuma juga menjadi membangun bagaimana secara mahasiswa itu bisa berpikir gitu, berpikir kritis ya, membentuk cara berpikir si mahasiswa. Oke. Sebagai penutup nih Bu, Ibu boleh dong kayak misalnya Ibu mau ada saran-saran nggak sih Bu buat kita berdua khususnya kepada penonton terkait komunikasi dan pembelajaran efektif? Sharing-sharing pengalaman Ibu kepada penonton atau kata-kata motivasi gitu Bu. Untuk anak komunikasi khususnya, gunakan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Ya, benar. Percaya diri. Oke, Percaya diri. Kalian masuk komunikasi berarti sudah memiliki dua modal. Ya, yang tadi memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan berbicara. Jadi yang tinggal dikembangkan adalah percaya dirinya, sehingga kalian lebih banyak
berani untuk bertanya, tadi mengembangkan opini dan lain sebagainya, dan yang lainnya agar kita lebih semangat kuliahnya harus punya motivasi, harus punya cita-cita. Jadi kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh dan apa yang ada di ujung jalan sana yang akan kita temui, sehingga kita menjadi lebih bersemangat gitu ya. Apakah misalkan untuk membahagiakan orang tua atau untuk apa, atau untuk mencapai karir dan lain sebagainya. Nah ini harus kita punya motivasi. Berarti kita harus percaya diri ya Bu, buat motivasi ke depan kita, buat masa depan kita juga seperti apa. Kita mau mencapai goals tujuan kita tuh kedepannya mau seperti apa sih? Iya, harus punya memiliki kompetensi. Betul. Karakter juga jangan dilupakan. Oke. Baik sobat kampus, gak kerasa banget ya obrolan kita hari ini benar-benar mau berakhir nih. Telah selama-sama kita mendengarkan keluh kesah, pengalaman, sharing-sharing dari narasumber kita, Ibu Silvi. Kita juga mendapatkan pengalaman yang Kakak Nur ya, insight yang sangat bermanfaat, khususnya gak cuma buat kita berdua, tapi juga Buat pastinya buat teman di rumah. dan kita semua. Betul. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Silviana yang sudah menyempatkan hadir di acara podcast Dialog Kampus kali ini. Semoga apa yang disampaikan dan kita berdua realisasikan bisa bermanfaat, dan maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata. Iya. Ibu. Iya. Oke. Semoga setelah episode ini teman-teman semua bisa percaya diri untuk membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar dan lebih struktur dalam pembelajaran. Dan tentu saja semakin siap menghadapi tantangan akademik maupun dunia profesional ke depannya nanti. Oke, kita juga nggak cuma berterima kasih kepada Ibu, tapi kita juga berterima kasih nih kepada tim-tim yang produksi di balik layar yang telah menyukseskan acara ini, sehingga acara ini juga berjalan terrealisasikan secara lancar, dan alhamdulillah dari proses awal sampai akhir berhasil gitu terlaksana. Oke, semoga apa yang tadi Ibu Silviana sampaikan, kita berdua bisa mendapatkan insight dan materi pengalaman, sehingga teman-teman di rumah juga mendapatkan materi yang berguna buat kedepannya nanti. Oke, tanpa berlama lagi, kami berdua langsung saja ingin menutup dan closing. Saya Putra Priyadi dan juga Saya Didan Harsana. kami berdua izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Kampus. Cerita sinarmu bagai kilau bintang-bintang di kau gemilang menyilaukan mata baci. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Dialog Kampus, yaitu saya Putra Priyadi sebagai host dan saya Didan Harsana sebagai co-host. Saya Silanda Ransia sebagai tim produksi. saya Dina Garikoso sebagai kameramen. Saya Ananda Trinita sebagai tim produksi. Saya Syafira Fauzia sebagai tim kiper. Bye bye. Yes, hari ini kita habis prepare